Ahmad. Bang Radio tadi pertanyaan yang sangat-sangat jelas. Siapa Dan Anda menjawab pun sangat jelas bahwa Anda nggak tahu kalau Yohanes Pembaptis masuk surga. Yang baptis aja nggak tahu masuk surga, gimana yang dibaptis gitu loh. Gimana yang dibaptis? Loh, ini pertanyaan Bang Radio TikTok. Very clear, very clear. Entar dulu. Kamu nggak ngerti. Saya tidak pernah melihat. Yang ditanya Bang Radio TikTok itu very clear, abang. Yohanes masuk surga, saya tidak pernah melihat. Tetapi menurut dasar-dasar Alkitab, karena Yohanes itulah yang dipersiapkan oleh Elohim untuk mempersiapkan jalan Yesus. Kalau mana yang mengatakan dia masuk surga? Baptis sama urapi itu enggak benar loh. Ini sudah bohong besar ini. Ini nggak bisa diskusi, ini nggak ada ilmu langsung, ini botol ini. Turun ini aja lah, malu aja. Nggak pernah aku dengar orang Kristen cakap baptis itu sama dengan urapi. Aduh, botol banget lah engkau. Ini memalukan Kristen. Masa baptisan sama dengan urapan? Siapa yang bilang? Kau botol. Anda yang bilang tadi loh. Kamu yang bilang baptis sama urapi semua orang dengar. Aduh, Anda yang bilang Roh Kudus. gila ini orang. Baru bentar tadi dikatanya baptis sama dengan orang, udah dilupanya ini. Ini orang yang bilang begitu. Aduh, kamu bilang. Anda yang bilang bahwa Roh Kudus membaptis Yesus. Iya, Roh Kudus membaptis, maksud saya setelah selesai pembaptisan, Yohanes melihat Siapanya mengurapi Yesus. Kamu berkata Roh Kudus yang mengurapi Yesus gitu. Iya. Aduh, botol akan mengusing ini. Ini orang bagaimana mau di sini? Langsung gak ada ilmu ini. Aduh, penuh. Bunda, kirain bahasa Inggrisnya lancar, kirain smart. Setelah pembaptisan, Pak Dance, saya mau tanya sama Pak Dance. Teman-teman, apakah pembaptisan sama pengurapan itu sama Pak Dance? saya Tidak bilang sama. tidak sama. Tidak Kamu sama. Oke, tidak sama. Sekarang saya mau tanya sama Dandre. Oke, tidak sama. Siapa yang mengurapi Yesus? Roh Kudus. Di mana dalilnya? Setelah selesai pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis, Ah. Roh Kudus turun Terus? mengatakan, aduh, ini dia Roh orang nggak mau Kudus dengar sih. menguasai Yesus, bukan Kalian membaptis ini Yesus. tidak mau dengar. Inilah anak yang aku kasih gitu. Roh Kudus mengatakan, inilah kalian. Aduh. Bu, seperti bukan gitu Bang Dad. Bang Dad, ini Abang Master Hangzo ini. Bukan, Abang Master Hangzo ini udah tahu ayat mana yang mau Anda cuplik karena beliau mengetahui Bible gitu Iya, loh. saya tahu. Oke, Dandre, kalau kamu nggak berbohong, sekarang kamu buka 1 Samuel 10 ayat 1. Itu kriteria orang pengurapan. Iya. Apa iya? Ayo coba buka dulu. Makanya ini kan Iya, dibuka dulu. Bang dibuka dulu Bang, gak usah di. Ayo 1 Samuel 10 ayat 1. Kamu kok Gak usah ngecap dulu Bang, dibuka dulu. Ayo buka dulu pembaptisan. Pembaptisan sama pengurapan. Ayo. Syarat-syarat pengurapan. Ayo, 1 Samuel 10 ayat 1. Pengurapan tentang Yesus itu Samuel itu siapa? Ayo dibuka 1 Samuel. Ayo. Aduh. Katanya ngaku anak Daud, keturunan Daud. Ayo buka dulu, Bro. Ini ini kan tentang Yesus kamu bicara. Iya, saya mau tanya. Oke, syarat-syarat pengurapan bagaimana? Ayo. Harus ada apa? Ntar dulu. Syarat-syarat pengurapan ada apa aja syarat-syaratnya? Dalam Keyahudian, karena Yesus adalah seorang Yahudi, kau ngatakan syarat-syarat pengurapan dalam Keyahudian apa-apa saja bahan-bahannya? Ada apa namanya? Perminyakan. Roh Kudus kasih minyak apa? Ya makanya saya katakan. Belum belajar dia nih, belum belajar dia. Itu Samuel itu kan siapa kan begitu? Ini zaman Yesus. Yesus yang diurapin. Yang ngurapi dia pakai syarat-syarat enggak? Kenapa?
Pengurapan itu Iya, pakai syarat-syarat pengurapan enggak? itu penuh karena pengurapan itu adalah pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Bukan mana hanya pengurapan? sekedar minyak. Kapan Roh Kudus mengurapi Yesus? Coba, akulah mengurapinya mana? Makanya saya katakan Dengan Mana? apa Roh Kudus mengurapi Yesus? Dengan minyak Mana dalilnya Roh Kudus mengurapi Yesus? Mana dalilnya? Ketika Yesus keluar dari baptisan, terdengarlah suara. Mana urapannya? Gimana kau ini nggak mau dengar kau ini? Urapan itu bukan berarti harus pakai minyak-minyak. Ini Loh, jadi pakai apa? Memang itu Bang Master, ya? Bang Master nggak apa-apa dibawanya. Apa perikopnya baca? Pengurapan atau pembaptisan? Pengurapan Yesus baca. Coba baca. Geli saya. Aduh, ditanya Coba baca. Aku rasa perikopnya ini aku rasa ini ateis ini, Bang. Perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Sepakat tidak? Berarti Abdullah dong Bang Hasan. Kalau hamba Tuhan itu sama dengan Abdullah. Bunda. Abdullah. Aduh. Bawa dari Bible perikopnya nggak dibaca. Abdullah itu sudah. Ya udah. Apa perikop tentang inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Perikopnya apa? Tuhannya pagan Arab. Apa perikopnya? Jawab. Buka dulu Bang. Baca yang kuat. Apa sih yang kalian ribut-ributkan ini? Baca yang kuat perikopnya. Matius 12 ayat 17. Perikopnya apa? Capeklah diskusi dengan kalian. Udah ngibul aja kamu, ngibul sana ngibul. Gak cocok kalau di sini tuang ngibul kamu sana sama si kiamat sana kamu, sama si kiamat kamu tuang ngibul aja kamu. Kita nggak ngibul. Yang ngibul, emang ngibul kamu mana situ pengurapan Yesus? Gitu. Mana pengurapan Yesus itu? Iya, pengurapan dengan Roh Kudus. Mana datanya pengurapan Roh Kudus? Makanya saya mana perikopnya mana? Mana perikopnya? Pengurapan Yesus mana? Mana perikopnya? Enggak, perikopnya apa yang mau dibaca itu? Yang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yes, itu pengurapan. Oke, saya sepakat. Perikopnya baca. Perikopnya baca. Tidak ada perikopnya. Perikopnya baca. Ribut kali kalian. Itulah udah perikopnya baca. Kamu gak usah ngibul. Aduh, semua nabi-nabi itu diurapin Roh. Mana datanya? Berarti Yesus diurapi nabi. Oh, ini nih semua nabi diurapi Roh Kudus. Waduh, data dari mana ini? Aduh. Enggak, Bunda Sebangkut, Bang Master gini aja. Dia kan tadi kan bawa Matius 12. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, kepadanya aku berkenan. Perikopnya apa sih Bang Dadrim? Ya. Iya, perikopnya di sana memang itu kisah pembaptisan, tetapi di dalamnya dalam perjanjian lama itu yang membaptis itu tidak ada, tetapi yang mengurapi itu adalah nabi. Jadi Nabi Yahya kan? Roh Kudus Nabi itu bukan nabi, mengurapi Yesus. Itu di situ mantap Mamanda dan C, mantap. Menghibur aja kawan. Kapan Yahya pembaptis mengurapi Yesus? Enggak, gini. Bang Dadre, perikop Matius 12 ayat 17 apa sih? Saya lupa. Coba bacakan yang kuat. Baca ya. Yang kuat. Telinga saya kurang kedengaran kalau pelan-pelan tuh. Bang Dadreu. Udah ketahuan ngibulnya, Bang. Malu. Waduh, ini kayaknya ini HP-nya dibuang dia, kayaknya. Bang Hasan. Kayaknya HP-nya dibuang ini Bang Master. Iya. Udah jadi berhala dia. Hari ini baru ketahuan dia baptis sama urap sama katanya. Enggak, dia tadi aku minta bacakan perikopnya aja yang dibacanya tadi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya butuh perikopnya aja. Matius 12 ayat 17 saya bantu lagi. Jadi maksudnya pakai doang ya, perikop doang ya Bang Hasan ya? Iya, saya hanya minta perikop doang. Nah, pakai doang teman-teman. Jadi nggak yang lain-lain ya. Doang loh teman-teman. Jelas banget nih. Matius 12.
nomor merdeka. Iya, Bunda, betul. Ngaku-ngaku katanya Yesus adalah rabi, tapi ngangkat rabi dia nggak ada. Ketika inilah rabi ya, dia ngajar karena dia ngajar. Iya, siapa yang dia ngajar? Siapa ngangkat dia rabi? Kamu siapa? Bang Master jangan kemana-mana, Bang Master. Minta perikopnya Matius 12:17. Siapa yang mengurapin Muhammad jadi nabi? Ya sudah, saya minta perikop kata dalam pengurapan di dalam Matius 12:17. Siapa Kan yang menggunakan kebiasaan urapi-urapikan dari kekristenan. Kalau dalam keislaman kami nggak pernah nyombong-nyombongkan urapi-urapi, nggak ada tradisi jadi nabi. urap doang. Dendro, Itu loh Bang Jerry. Artinya Yesus pada perjanjian Muhammad dengarkan dulu. ada urapan Kristusnya ya. Dengarkan dulu ya. Yesus jadi Kristus ya. Yang memakai tradisi urapi-urapikan kekristenan. Kok Anda mau paksain tradisi itu dalam perjanjian lama? Yang mengurapi adalah nabi. Sesudah diurapi nabi, roh menguasai dia. Demikian juga Yesus dibaptis oleh Yohanes dan sesudah dibaptis Roh Kudus menguasai dia, bukan Roh Kudus mengurapi Yesus. Ya mengurapinya, makanya saya katakan tadi itu. Nah kan pakai urap lagi. Dimakan Bang urapnya. Pak Dance gini loh. Saya karena di sini di bawah enggak betul ya. Di bawah ini kan ada Kristen yang ingin dapatnya ilmu dari Pak Dadrew. Pak Dadrew, baca yang kuat perikopnya Matius 12:17 bisa nggak? Saya kalau nggak kuat saya kayaknya kurang dengar gitu loh. Oh gitu ya Bang Hasan ya. Iya, biar teredukasi gitu loh, biar teredukasi. Mulai mau masuk lanjut usia ya, ngalahin Bunda. Iya, gitu loh. Di bawah ini kan banyak nih Kristen-Kristen yang ingin Muhammad jadi nabi. Enggak, bacakan dulu. Biar ada dari loh. Apa yang mengangkat? Enggak usah ke situ lagi, Bang Master. Bang Master nggak usah ke situ lagi. Saya butuh Pak Dadrew membacakan perikop Matius 12:17 biar teredukasi dulu yang di bawah ini. Baca yang kuat. Saya kalau pelan-pelan kurang dengar. Matius 12 merdeka. Oke. Dan Rew, saya ingin tanya. Nabi-nabi dahulu mengurapi pakai apa? Nah ini dan Rew, pakai minyak, simbolisnya. Oke, Roh Kudus pakai minyak apa mengurapi Yesus? Itu simbolisnya. Ketahuan kamu tidak punya ilmu. Yang membaptis Yesus adalah Nabi. Nabi Yahya. Itu perminyakan itu simbol esensinya adalah Roh Kudus. Dengarkan dulu ya. Sekali lagi saya sampaikan. Yang mengurapi raja-raja itu nabi, sesudah diurapi lalu dikuasai Roh Kudus. Demikian juga Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sesudah itu dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus mengurapi Yesus. Itu pelajaran sesat. Aduh kacau ini, sesat ini pelajarannya nih. Memalukan Kristen. Iya. Memang Kristen sesat ini aku rasa ini. Iya, memalukan. Ini Bang Leviathan ini mohon bicara yang benar Bang ya. Buku mana dalam scripture, teman-teman sebentar. Ini perlu diluruskan nih. Dia mengatakan Nabi Yahudi diurapi, Nabi Arab mencabuli. Hei Bang Leviathan, mana dalil yang justru berisi pencabulan? Kalau bukan Bible, sembarangan kamu ngomong. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang itu ngomong? Pak Dadrew. Kita ini kan sama-sama hanya mendengar suara, bukan melihat seseorang yang berbicara. Saya ingin mendengar suara Pak Dadrew membacakan perikop Matius 12:17. Itu saja, saya berhenti. Saya berhenti bertanya ketika Pak Dadrew sudah membacakan perikopnya Matius 12:17. Saya akan berhenti. Iya, enggak. Mana perikopnya apa? Ntar saya tunjukkan kamu Alkitab saya ya. Kamu ini kok minta perikop sih? Judul Matius 12:17. Apa judulnya? Nih, saya bukakan Alkitab saya ntar. Mana nih? Nanti fokus paragraf itu maksudnya Bang Dad. Iya, saya ngerti. Wait, akhirnya saya kok nggak bisa balik kamera saya? Bentar ya. Oke.
Ini kan ada Alkitab saya nih. Matius 12 ayat 17. 17. Matius 12 lah, bukalah Matius 12. Iya, ini Matius 12. Mana ini perikopnya? Saya enggak ada lihat nih. Oh, Bunda Semangkut coba buka Bunda Semangkut biar lebih jelas. Bunda Semangkut coba buka. Ini 17. Kalau Bunda buka yang punya Bunda di sini, Bang Hasan, takutnya nanti geger semua yang punya Bible di Indonesia. Karena yang punya Bunda berbeda sama sekali dengan semua yang ada di Indonesia. Itu loh Bang Hasan. Ini ayatnya, ayat 17. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. Padance, besarkan saya Padance ya, muter-muter kayaknya siapa ini, takut membuka perikop, biar saya aja yang buka lah. Nggak ada perikopnya di Alkitab. Nggak ada perikopnya di Alkitab saya. Mana sih kalian ini? Perikop. Loh, kok beda dengan dengan LAI kau? Nah kan, itu yang Bunda ini perikop Matius berapa Bang? Itu ada Matius. Kok nggak punya perikop kau? Bentar dulu Bang, ini apa nih? Matius. Bentar dulu Bang Master. Iya. Bang, Matius berapa ini Pak Dadre? 12. Iya, Matius 12, saya udah lihat. 12. Matius berapa ini Pak Dadre? 17. 12, 17. Apa perikopnya Pak Dadre? Deketin lagi Bang, deketin lagi. Kurang deket. Nah, Yesus hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan. Yang mana hamba pada Drew? Hamba Tuhan ya. Iya, yang hambanya siapa pada Drew? Hambanya siapa? Yang termasuk hamba di sini siapa sebagai hamba? Bapak. Yesus. Kok Bapak? Yesus itu hamba Bapak, iya. Bukan Allah. Iya, yang sebagai hamba di sini siapa Pak Dadriu? Yesus. Oke, berarti Yesus hamba siapa Pak Dadriu? Hamba Bapa. Hamba. Berarti Yesus Tuhan atau hamba Pak Dadriu? Abdul. Iya, dia Tuhan dan hamba. Loh, Yesus adalah Abdul. Iya, dia Tuhan dan hamba. Kenapa rupanya? Dia kan utusan dari surga, kan begitu? Utusan dari surga, gampang kali kau bilang utusan dari surga. Iya, aku adalah roti dari surga. Apa? Dia kan surga roti di mana? Dari surga. Ya, surga mana? Yang ada. Pak Dadriu, gini Pak Dadriu. Perikopnya tadi Yesus hamba Tuhan atau Yesus hamba dan Bapa dan Tuhan? Tuhan di sana itu artinya ya hamba Tuhan ya Bapa. Enggak, perikopnya tadi Yesus hamba Tuhan atau Yesus hamba Tuhan dan Tuhan. Di sana itu Tuhan itu terjemahkan di sana sebetulnya itu kan bukan itu. Enggak, saya minta penjelasan dari Pak Dadriu. Perikopnya tadi Yesus hamba Tuhan atau Yesus hamba dan Tuhan. Yesus hamba Bapa, Tuhan itu Bapa di sana. Apakah Yesus itu Bapa? Tidak. Apakah Yesus itu hamba? Iya. Apakah Bapa itu hamba? Tidak. Berarti apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Waduh, kok iya? Iya, Tuhan itu bukan kira itu Allah SWT, bukan. Inilah kegoblokan kalian selalu dengan kamu yang goblok. SWT itu tahu nggak apanya tuh singkatan SWT? Subhanahu wa ta'ala. Siapa Tuhan kami sebetulnya? Allah. Ya udah Allah. Allah negeri Mekah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu apa artinya? Ya, alhamdulillah itu kan ayat pertama, ayat pertama di Al-Fatihah kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Terpujilah ayat Allah. Pertama bismillah, Bang. Terpujilah Allah. Oh, enggak, Bu. Kalau menurut Quran versi Wars yang pertama mana warsnya? Mana wars? Ya, mana warsnya? Mana tunjukkan sama saya versi wars macam mana? Iya, mana? Mau abang ya, mana buka versi warsnya? Yang jelas bismillah ada di situ.
Oke, mau kasih nomor enggak? Terserah. Al-Quran, kecuali terserah. Ntar Bu. Yang jelas Bang, saya menguasai bidang ini. Oke, saya menguasai bidang ini. Anda mau mencomot dari Muhammad Abdul Jalal. Ternyata, Bunda, nggak usah. Ternyata Yesus tidak pernah diurapi. Ngaku-ngaku jadi Kristus diurapi. Ternyata nggak ada nabi pun yang mengurapi Yesus. Maaf, nggak level Anda bicara itu. Kalau Anda nggak bisa membaca bahasa Arab. Oke? Coba ini bentar. Saya mau tanya dulu, Bang. Abang pandai bahasa Inggris, Pak Dre? Mana itu ayat pertamanya? Enggak, saya mau bertanya dulu, Pak Dre. Mana ayat pertamanya? Enggak, saya mau bertanya dulu. Sebelum Anda membahas Al-Quran, saya mau bertanya. Abang Dad, Anda mau coba menunjukkan bahwa Bismillah menjadi nomor atau tidak? Pak Dadre, bentar Bunda. Pak Dadre, ayat, bentar. This is my part. Ini bagian saya. Kalau Anda bicara tentang Al-Quran, oke, dengarin Bang Dad dulu. Anda mempersoalkan Bismillah jadi nomor 1 atau enggak jadi nomor? Sekarang mengapa satu lusin ayat ditempelkan ke dalam Matius? Satu lusin bukan satu ayat. Come on, mengapa Matius tomblok? Hey, listen to me. Listen to me. Baca nih. Saya baca di atas, geser ke atas. Besarkan datanya, Bang. Besarkan. Tuan host, besarkan datanya. Besarkan data dia. Kita hormati, besarkan data. Ini nggak memahami ini. Nomor 1. Oke. Sekarang Anda baca di atas jadi nomor 1. dipanggil. Aduh. Anda baca di atas nomor 1 apa bacaannya? Nomor 1. Baca di atas nomor 1 yang tercantum di sana. Baca yang di atas nomor 1. Ayat pertama. Baca yang di atas nomor 1. Baca yang di atas nomor 1. Baca faktanya. Baca faktanya sebelum Anda mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu baca, Gabrul, baca, jangan mendustai layar. Anda telah menunjukkan di atas layar ada Bismillahirrahmanirrahim di sana. Yang pertama, Anda sudah tunjukkan. Dengarkan. Tunjukkan ke saya sekarang mengapa satu lusin ayat ditemblok ke dalam Matius. Cepat. Cepat. Yang lain juga nih. Enggak, cepatlah. Baca. Oke, Bang Dedu, Anda bicara. Oke, saya dengarkan. Buatan Anda. Ini alhamdulillah nomor 1. Di sini juga begitu. Alhamdulillah nomor 1. Di mana kamu bilang itu nomor 1? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang tutup layarnya, saya buka layar saya. Teman-teman tutup layarnya, buka layar saya. Itu kalau soal teks Quran bidang saya. It's okay. That's not your part. Itu kan versi Hafs itu yang kamu baca. Terserah Abang, kami dengarkan. Sekarang saya dengerin. Teman-teman. Versi Hafs. Oke. Dengarkan, teman-teman. Tolong ditutup mikrofon Bang Dadru karena dia tidak tahu sopan, nggak bisa menahan diri. Ini Qurannya. Tahu nggak kamu siapa itu Hafs? Hafs itu orang Syiah. Yang kamu kafir-kafirkan. Mau terserah Abang, dengarkan. Iya, Hafs itu orang Syiah yang kamu Woi, penyembah mayat, diam kau dulu. Woi, penyembah mayat, diam kau dulu. Tuhan Anda digantung. Anda menyembah sesuatu yang digantung. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Teman-teman. Kalau Abang ini Muhammad kita mencoba racun. Aduh, nggak benar nih Pak. Tutup mikrofonnya. Kalau enggak, Anda kami turunkan. Kalau enggak tahu sopan, Anda kami turunkan. If you don't know how to be patient, I think you really worthy to get down. You said Bismillah is a part. Oke, Anda udah tunjukkan layar Anda. Bang Dadru, ini ajaran kasih. Hanya Anda yang boleh buka layar. Saya nggak boleh buka layar. Ini ajaran kasih. Only you can open your camera. Is it your Christianity? Come on. Christianity is not weak. Okay. Now stop your mouth. Teman, dia mengatakan begini. Ada Al-Quran yang memasukkan Bismillah tetap ada dalam Al-Fatihah. Ini kejujuran. Tadi dia tunjukkan layar, tetap ada Bismillah. Ada ulama
yang menyatakan 7-nya itu stopnya di sini. Sehingga setelah bismillah tidak dimasukkan ke dalam Al-Fatihah. Namun suku Quraisy berpandangan sesuai dengan dari Utsman bin Affan menyatakan bismillah termasuk dalam nomor 1. Dia tetap di sana, mau dikasih nomor, nggak dikasih nomor. Tadi dia telah menunjukkan tetap di sana. Sekarang saya tunjukkan. Nih. Berbeda dengan ya, semua artinya belum selesai. Anda ini kasih dong, ajaran kasih. Satu lusin Matius terjadi korupsi. The Matius ini kamu bilang itu belum selesai. Anda mempersoalkan bismillah dikasih nomor 1 atau tidak dikasih nomor. Beda kualitasnya nih Matius. Bentar dulu. Ada Matius. Ya. Ini nggak bisa, abang ini nggak bisa sih. Buktinya mana? Memang betul-betul nih. Porno. Ini sih mengatakan bismillah. Mengatakan. Kok Anda nggak bisa kondusif ini? Alasan itu mau cari alasan dikeronyokkan itu. Kamu yang mau ditendang ya? Ini ya mau cari alasan dikit itu. Abang kita ini. Tenanglah Bang, jangan Anda coba ajaran kasihnya. Ya, Al-Quran. Memang congor satu ini. Al-Quran itu. Jadi karena jadi Al-Quranmu beda-beda. Dia entar dulu, karena Al-Quran saking malunya penerbit Bible di dunia. Al-Quran. La ilaha illallah. Karena Markus berakhir di pasal 16 cuma sampai nomor 8. Saya tanya kamu jadi. Nah, lalu ini bukan soal satu nomor. Mana? Dari tidak ada menjadi ada, satu lusin ayat ditomblokkan ke dalam Markus. Kenapa? Markus ini merupakan gospel yang lebih senior, paling duluan ditemukan. Tapi pasalnya cuma dikit. Sementara yang lain-lain karena pengembangan menggelembung pasalnya banyak. Maka ditambahkanlah untuk Markus. Pasal 16, pasal terakhir, itu ditambah selusin ayat. Lalu dia mencoba mempersoalkan. Ada orang menulis Al-Quran, bismillah pakai nomor 1. Satu bismillah enggak nomor 1. Itu bukan persoalan. Bunyi Al-Fatihah tetap sama. Memang ini setan satu ini tidak. Ya ampun, memang ini. Ini kayaknya nih orang nih nggak bisa. Dia mau sengaja itu, mau sengaja ditendang, mau sengaja kabur dia malu itu. Udah malu dia. Kabur aja lah, kapan malu ala Dadri. Nah, kok diamlah kamu, congormu. Jadi begini, congormu diam kamu, mau ditendang ini kamu. 100. Ini Bible congormu mau ditendang nggak? Jadru, come on. Ini Bible ditendang kamu. Nggak ada sopan ini orang. Ini Bible 123 tahun yang lalu, terbitan 1901. Jadi tahun 2001 dia 100 tahun. Sekarang kan 2024. Jadi 123 tahun. Bentar dulu, woi. Ini bentar, Bunda, bentar dulu, Bunda. Gini, jadi aku mau tanya dulu. Ini Bible tahun 2020, entar Bang Dadri, saya mau bertanya dulu, Bang Dadri. Dengar dulu, nih Bible tahun 2020. Ya, abad sekarang. Saya bukakan Markus. Nggak usah repot-repot. Bu, kok diam kamu, congor. Berarti Al-Quran Al-Quran itu bukan ayat ya, ngerti kau? Beda-beda. Firman Allah itu bukan apa ya, bukan ayat ya, bukan huruf-huruf itu ya, 1, 2, 3 ya. Al-Quran beda-beda. Dengarkan. Al-Fatihah itu tetap dari Bismillah sampai walad dolin. Iya, Al-Quran itu udah kamu mau membaca apapun tetap ya. Ini congor memang betul, ampun ini memang betul. Bentar, Bunda. Saya mau tanya dulu, Bunda. Gini bentar Bang Dadri, saya mau tanya dulu. Di mana ada seorang imam membacakan, bentar dulu. Bang Hasan, wait, this is my part. Bentar, ini biar bagian Bunda sebentar. Ya, begini. Sekarang saya tunjukkan Bible cetakan baru abad 21 memberi tanda. Nih, ada tanda apa nih? Garis. Ntar dulu. Ini fakta sesuai dengan mata. Kan Anda menunjukkan kamera tadi. Saya tunjuk ini. Ini Bible abad 21 sekarang nih.
dikasih garis pakai tanda bintang. Sampai di ayat nomor 8. Habis nomor 8, ada tanda bintang, ada tanda garis. Apa maksudnya? Diterangkan di bawah. Bahwa pada Bible yang edisi tua tui, ini nggak ada dari sejak garis sampai ke bawah, nggak ada. Iya, Berapa ayat yang nggak ada? 12. Selusin ayat nggak ada. Ditambahin ke sini. Mau buka Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrianus, Kodeks Vatikanus, segala deks kodeks, ini nggak ada selusin. Nombok selusin. Enggak. Nggak level Anda bukakan. Al-Fatihah begitu. Bu, itu memang ada namanya teks. Bunda. Alasan kan? Alasan. Bunda, saya ingin bertanya Ini nih, Bunda. disisipkan, Bang. Bunda, Jadi saya ingin namanya bertanya di buku. Ini namanya tulisan buku berkembang biak. Bunda, Buku Anda seperti hewan Jadi berkembang begini. biak. Nah ini dia. Dari 8 dibiakkan 1 lusin lagi. Loh, Anda membandingkan. Enggak, bentar dulu, Bunda, bentar, Bunda. Anda mempersalahkan atau mempertanyakan soal nama, nomor. Sekarang saya tanya Nah, nih. Enggak, bukan masalah nomor. Bukan. Abang, sekarang kita lihatkan kemari. Saya lihatkan kepada Itu Anda tidak masalah. Bible abad 21, yang ini Bible Siapa saya yang tahun 1901. Nah, ntar dulu. Jawab Siapa yang menambahkan? mengapa ada tombokan 12 ayat atau Siapa yang lusin? Siapa Sekarang yang Anda menambahkan pakai yang buku? mana? Anda pakai yang aslinya dari Kodeks Sinaiticus, tidak ada Siapa tombokan yang menambah? 12 ayat 1 lusin, atau Anda pakai yang Siapa- ditombokin selusin? Siapa Yang yang mana Anda menambahkan? Siapa Bentar yang dulu ya. menambahkan? Aduh, ini anak nih kok susah kali nih. Iya, siapa? Bang Dadre, gini loh. Salah. Kita di sini kan edukasi nih. Penulisnya Iya, Memang betul. ini kok susah banget sih orang. Dadre. Siapa punya kalamnya itu? siapa yang menambahkan? Siapa punya kalam itu? Adakah itu kalam Allah ataupun Kapan baginda Yesus menyuruh tambahkan 1 lusin kepada Markus? Tunjukkan kepada saya. Kapan baginda Yesus menyuruh tambahkan 1 lusin kepada Markus? mana dia pergi kabur ya? Kabur. 1 lusin, teman-teman. Ini bukti di depan mata nih. Ada tanda bintang nih. Habis nomor 8 tanda bintang. Tanda bintang. Awas, ada bintang Daud nih, Kenapa ada Star Davis di sini? Lalu ada garis, batas finish. Garis finish. Tahu-tahu finishnya ternyata aspal. Asli tetapi palsu. Tambahin 1 lusin. Nah, tunjukkan ke saya kapan Yesus memerintahkan nombokin 12 ayat 1 lusin kepada Markus. Itu aja, nggak payah-payah. Tunjukin. Yang kedua pertanyaannya, Markus ini senior, duluan ditemukan. Lukas itu mengambil dari Markus. Matius mengambil dari Markus. Kenapa Mbah Markus diturunkan menjadi runner up? Tolong tunjukkan ke saya mana Bible yang sesuai urutan penemuannya. Ditemukan Markus duluan, Mbah Markus. Bohong kalau kekristenan mengajarkan ajaran kasih. Orang tua Mbah Markus dipelorotin, ditendang jadi runner up nomor 2. Bohong kalau ajaran kekristenan tidak gila harta. Matius taruh di depan. Ini Markus sesudah Matius. Karena Matius adalah penghasil uang, kumpulin pajak. Oke? Jadi inilah agama, keimanan yang gila uang. Matius yang mendapatkan naskahnya dari Markus harus ditaruh nomor 1. Dan Mbah Markus, orang tua senior, ditaruh runner up, tendang nomor 2. Semua orang ahli Bible New Testament, mereka tahu bahwa Matius ambil dari Markus.
Lukas ambil dari Markus, tapi Markus taruh nomor 2, runner up. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah, eyang nih sehat, Kang Adiansan. Lanjut Bundaku, saya nyimak dulu. Ini loh tadi, dia mempersoalkan Bismillah dijadikan nomor 1 dengan Bismillah tidak dijadikan nomor 1. Tapi Bismillahnya tetap ada di situ. Jangankan gitu, nih saya kasih tahu. Itu namanya apa Bunda? Jangankan namanya itu. gabrul kan Bunda? Nah iya, jangankan begitu. Kalau kita ke daerah Ethiopia, itu ada orang yang alif lam mim. Misalnya ada alif lam mim yang jadi nomor 1, contoh di surah Al-Baqarah, ya. Ini alif lam mimnya nggak jadi nomor 1, karena menurut ulama di sana, betul. bunyi alif lam mim ini tidak boleh berdiri sendiri. Beginilah hebatnya ke lapangan dada dalam Islam dan hormat kepada ulama. Di Sudan misalnya, ada ulama yang menyatakan alif lam mim ini harus mengikut kepada kata yang memang Arabic language. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, ya, yang lain dan seterusnya, itu bukanlah Arabic language. Ini non kata. Ini disebut huruf muqatta'ah, hanya huruf yang partikel. Disebut non kata. Kalau dia non kata, tentu tidak ada terjemah. Sebab yang namanya diterjemahkan adalah kata. Hanya Tuhan saja yang mampu memberikan bahasa langit yang non kata Arab, non kata Arabic, non kata Arab. Gabrul kalau ada orang tanya, ini terjemahannya, yang namanya terjemahan itu kata, betul nggak Bang Ardiansyah? Ini bukan kata ya tidak akan diterjemahkan. Iya. Yang kedua, ulama itu dihormati sampai hari ini. Dan ulama pewaris Nabi. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan menjaga umat. Nah, ada ulama yang mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka alif lam mim ini harus menginduk kepada kata-kata yang Arabic language. Karena ini non kata, maka tidak diberi nomor 1. Tapi bendanya ada, barangnya ada. Tetap di situ. Enggak dihapus, enggak juga ditomboin. Nah, beda sama kasus yang ini. Bukan 1-2 ayatnya ditambah. Nih, Mbah Markus, kamu memang nomor 1 ditemukan. Ya, kata Profesor Bairman tahun 70 Masehi. Tapi kamu harus puas duduk di bangku nomor 2 runner up. Nah, tapi isimu cuma sedikit. Maka harus ditombok, ditambahin. Nah ini Bible abad 21 sekarang nih loh. Dikasih bintang Daud. Tuh ada telepon masuk teman-teman. Monggo dilanjutkan ge. Siap. Izin nambahkan ya narasinya dari Bunda, teman-teman, jika diizinkan. Ya. Ada telepon masuk, masya Allah. Siap. Udah. Nanti ditambahin ya, ponakan ganteng ya. Jadi gini. Siap. Jadi yang ini bukti yang terlalu teramat jelas, very obvious dalam bahasa Inggrisnya. Very obvious. Terlalu teramat jelas. Untuk Bible abad 21 itu ditambah. Ini saya tidak berbohong teman-teman. Ini ada bintang nih. Ini angka 8, ini dekatkan. Apakah cukup nampak ini Pamanda Dance? Angka 8 berakhir bintang Daud. Ini fungsi bintang Daud untuk memberitahu adanya ayat abal-abal. Nih pakai bintang, nggak dari saya nih, nggak ada nih. Bahwa dulu ternyata dalam Kodeks Sinaiticus ini cuma berhenti di sini, maka dihormati pakai bintang Daud. Lalu dikasih baris finish. Baru, nih apa katanya? Tolong dibaca teman-teman. Bang Ardiansyah dibaca kuat-kuat ya. Nih. The most ancient manuscript of. Jadi
manuskrip yang lebih kuno, lanjut Bang. Lebih kuno dari Markus of Mark. Dari Markus, bahasa Inggrisnya aja Bapak. Conclude with verse 16:8. Jadi Markus dalam manuskrip kuno dari Gospel of Mark, Gospelnya Markus berisikan hingga 16:8. pasal 16 nomor 8. Monggo lanjut Abang dah. Later manuscript yang lebih kekinian at one or both menambah satu atau dua of the following endings. Satu atau dua bagian dari ending yang berikut ini. Jadi ada dua bagian ending. Yang pertama, nih, silakan Bang. Apa ending bagian pertama? Monggo Bang dibaca Bang. Then they briefly reported all this to Peter and his. Dan mereka telah tercatat memasukkan ini ke dalam gospelnya Petrus. And his companions. Dan juga kepada murid-muridnya Petrus. Afterward, Jesus himself sent them out from east to west with this sacred and unfailing message of salvation there. Jauh setelah itu, jadi setelah Petrus, katanya nih, atau perkara lain, afterward, di sisi lain, Yesus sendiri telah mengirim mereka, Petrus dan murid-muridnya loh, them out, keluar dari timur, daratan Israel, kawasan orang Yahudi bagian timur, menuju ke barat dengan secara rahasia dan unfailing message dan pesan yang tidak tergoyahkan dari keselamatan yang gives eternal life, yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Bagian pertama isinya adalah, nih, bagian pertama nih. Jadi dulu sebelum ini saya bukakan nih. Isinya cuma ini tambahannya, tomboknya cuma satu. Yaitu ini. Dan mereka ya bersama-sama dengan Petrus dan murid-muridnya dilaporkan berada dalam kebersamaan. Petrus dan muridnya. Nah, sampai gini ya. Amin. Tetapi ini yang edisi longer. Jadi 3 edisi teman-teman. Edisi pertama di Codex Sinaiticus sampai sono, bintang Daud. Terus ada garis finish. Edisi kedua tambahan satu ini. Nih. Edisi ketiga longer ending dari Gospel Mark. 12 ayat nambahnya, selusin, berarti selusin plus 1. Nggak kata saya loh, gimana? Lalu Anda bandingkan ini nggak ada, tapi diadein. Itu loh. Lalu Anda membandingkan Bismillah dikasih nomor 1, Alif Lam Mim kasih nomor 1 atau enggak. Kuno ay. Barangnya tetap di sono. Astagfirullah. Ini caranya Muslim menghormati ulama. Yang jadi persoalan kalau nggak ada Alif Lam Mimnya. Baru. Barangnya tetap di sana, teman-teman. Lah ini gabrul. Edisi pertama cuma 8 pakai bintang Daud. Monggo diambil screenshotnya, teman-teman. Nih, screenshot aja biar teman-teman punya data. Bintang Daud sampai nomor 8. Terus garis finish. Lalu edisi kedua, later edition, pakai kata Yesus Petrus dengan murid-muridnya.
Lalu bagaimana keselamatan yang ditawarkan Yesus mengantarkan kepada hidup yang kekal. Semua nabi menawarkan hidup yang kekal kalau ngikutin mereka. Amin, sampai amin nih. Lalu tambah 12, selusin. Jadi selusin plus. Monggo, sekarang ke Abang Ardiansyah, Masya Allah. Nggih. Itu 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 20. Ya kan selusin plus namanya ya Bang Ardiansyah. Betul enggak, Kang? Betul sekali Bunda. Bunda, saya mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Bunda tadi ya. Betul sekali teman-teman. Luar biasa ya Bunda, kita ini kita punya the synoptic problem di sini, catholicresources.org, Katolik nih. Yang dibilang Bunda betul. Jadi di sini ada the four source theory. Ini teorinya para apa namanya? Ahli New Testament. Iya, skolar-skolar dari New Testament-nya di Kristenan. Ini teorinya teman-teman. Jadi Markus ini dia Injil yang pertama disebut, bukan Matius, gitu kan. Nah, si Matius ini dapat dari satu M. M ini siapa? M ini adalah yang hanya sumbernya ada di Matius, nggak ada di Markus, nggak ada di Lukas. Jadi M ini nih, various other the materials, mostly oral, ada oral juga, ada lisan juga. Some maybe written, beberapa yang tertulis, yang ditemukan hanya di Matius, kan M, sumber M. Tapi kalau kita tanya sumber M ini siapa, mereka sampai kiamat kurang 2 hari nggak tahu. Kiamat kurang 2 hari, kiamat minus 2. Nggak akan tahu. Itu satu. Kedua, dia dapat dari Markus. Markus kita bahas nanti. Di sini ada bahas Q. Kita bahas Q. Q ini siapa? Q ini ternyata bahasa Jerman ini Quelle ya. Ternyata ini adalah sebuah hipotesis, hypothetical written sorts of some sayings, beberapa perkataan dari Yesus. Tapi ingat, di sini adalah dugaan. Ya, hipotetikal ini dugaan, analisa. Betul ya Bunda? Hipotetikal arti analisa. Cuman dianalisa. Kepastian. Bukan fakta ya. Analisa itu bukan fakta loh, Abang Ardiansyah ya, betul ya? Analisa ya, itu bukan fakta. Betul. Jadi di sini dia dapat dari sumber Q, M dan juga Markus gitu kan. Terus si Lukas ini juga sama, dia dapat dari Markus, dari Q. L ini siapa? L ini sumber yang hanya ditemukan di Lukas, nggak ada di Markus, nggak ada di Matius, ya kan? Tapi deketin diagramnya, Akang. Ya, deketin diagram. Ya, teman-teman, itu kan kelihatan panah. Markus lalu dipanah ke arah Matius. Maksudnya Markus diambil oleh Matius. Lalu Markus ada panah ke Lukas. Maksudnya Markus diambil oleh Lukas. Nah, gitu loh. Iya, betul. Ya, monggo lanjut Abang dah. Ini Bang, teman-teman kan mungkin payah membaca panah ya. Monggo. Siap Bunda. Di sini kalau kita baca teman-teman, tunggu ya. Ini kalau kita baca sampai sini, Mark's Gospel contains several episode, berisi beberapa episode that are obscure. Gak jelas, or make Jesus, atau membuat Yesus terlihat gila. Magical, apa ya magical ini? Goib. Main ya, sihir ya. Oke. Or weak dan aneh. Ya, Markus ini isinya begini. Markus berisi beberapa episode atau beberapa bab that are obscure, gak jelas ya, ini atau membuat Yesus terlihat gila. Nah, di Markus. Maka oleh Lukas dan oleh Matthew ternyata dihilangkan. Kita buktikan sekarang, kita cek oleh Lukas ya. The Gospel of Luke tetap di catholicresources.org. Jadi dokumen mereka sendiri ya, sumbernya mereka sendiri ya, ini Kang ya. Katolik. Iya.
bukan dari bukan dari Islam, bukan dari Wikipedia, bukan dari sarjana Muslim ya, bukan ya? WordPress, bukan dari Blogspot, bukan ini. Ini catholicresources.org langsung ya. Betul Bunda. Di sini kalau kita cek di sini ada judulnya, permulaan, ini judul, terus kemudian ini Markus, ini Lukas, dan ini perubahan Lukas. Ada perubahan. Oke. The Gospel of Luke use an adaptation of Mark's Gospel. Nah, kita cek di sini teman. Ternyata di ayat ini, di Markus ini Markus 1 ayat 5 sampai 6 sama Lukas dihilangkan di sini, nggak ditulis. Mengenai apa? Mengenai Yohanes Pembaptis description. Oke, dihilangkan sama si Lukas. Kemudian di sini different, berubah ini, berbeda. Karena berbeda. Beginning ministry in Galilea. Ini maksudnya temanya ya teman-teman. Temanya tentang ini. Different, berbeda. Nah, kemudian dimasukkan Yesus at Nazaret gitu. Jadi dirubah sama si Lukas. Oke lah kalau dirubah. Tapi yang lebih mengerikan lagi, kita cek kalau ke bawah di sini. Omitednya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ngeri kan? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih. Waduh, 21, 22, 23, 24, 25. Waduh. Ngeri loh. Dihilangkan. Omitted ini dihilangkan, betul nggak Bunda? Betul. Nah tuh, di tip teman-teman ya di tip nih, kalau teman-teman nggak percaya omitted itu bukan dihilangkan Ardiansa, ngarang aja tuh, dihilangkan omitted ya, dihilangkan sama si Lukas ini. Padahal Lukas ini dapatnya dari Markus, sama Lukas dihilangkan. Nah loh, ini kitab apa ini ya namanya? Kitab perubahan atau kitab apa ya enaknya? Berkembang biak Kang, berkembang biak. Luke Kins, bayangin coba. Ini perubahannya, ini kok bisa berkembang biak ini Lukas kayak gini. Sampai pasal 24 abangku. Dikembangkan gitu. Betul Bunda, betul Bunda. Pasalnya berkembang biak, Lukas yang sampai 24. Nah kalau di Markus tadi cuma sampai 16. Jadi dari sumbernya cuma 16 ayatnya. Berkembang biak gitu loh akangku. Betul Bunda, betul. Ini juga tambahan ya teman-teman. Markus 16:9 sampai 20 ini adalah tambahan yang ini. Tapi kalau kita mau bahas ini bukan di sini. Ini lagi membahas soal ini nih, khusus membahas mengenai adaptasinya si Lukas ini terhadap Markus, gitu loh, diadaptasi, adopted, gitu ya, begitu. Jadi masih banyak yang perlu saya bongkar sebenarnya, cuman nggak ada Kristennya, nggak seru kan? Lanjut Bundaku, saya izin nyimak Bunda. Emangnya permainan Lego Kang Ardiansah, bongkar pasang. Nah ini, Anda ingin menyampaikan sesuatu. Kalau tadi kan bicara Biblos ya. Sekarang kita mencoba menghormat kepada Al-Quran. Sebentar saja Bunda ingin izin turun. Teman-teman, ini ada generasi muda yang luar biasa, yaitu akang kita, Kang Ardiansah. Nah izin Bunda untuk menyampaikan, karena tentu rasa berdosa hati Bunda ini jika tidak menerangkan Al-Quran, kok neranginnya Bible melulu. Tapi jujur, koleksi Quran Bunda tidak sebanyak koleksi Bible. Bible Bunda punya hampir 50 ya. Mungkin sekarang udah 50 ya, tambah-tambah. Sementara Qurannya mungkin 17 atau 20 ya. Ya, karena kalau di koleksi itu kan karena berbeda. Kalau ini Qurannya sama, jadi gimana mau mengoleksi pun sama. Bismillah, diawalinya tetap Bismillah, cuma dikasih nomor dan tidak kasih nomor. Yuk, ini pada surah yang menceritakan tentang, ya teman-teman, kedahsyatan. Ini
kita melihat bahwa dalam surah Ali Imran 110 ada himbauan kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. I am seeking refuge by Allah from any shaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang oke dong, Masya Allah. Salam dulu buat In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Atas nama Allah, di dalam nama Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhuna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia. Allah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan. Kalian mencegah kepada yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Kalaulah beriman orang-orang ahli kitab, maka pastilah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebagian dari mereka telah beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Nah, ini Bunda, lihat teman-teman. Bunda, kalau udah dikasih warna begini, berarti telah ditunjukkan kepada teman-teman kita, bule-bule. Apa tanggapan bule-bule ketika melihat ini? Mereka tingginya ada yang 2 meter lebih, 7 inci, 7 kaki. Kalau Romo, suami Bunda, itu 2 meter kurang 2 senti. Jadi kalau ditaruh di meja, orang yang kakinya panjang tentu kan jauh gini. Jauh. Jadi kalau bilang ini sudah dicetak warna merah oleh penerbit, alhamdulillah. Tapi nggak nampak sama mereka kan? Sama Bunda diberi elips untuk tidak menyamai khot Al-Quran, jadi miring kemiringan 45 derajat. Jadi mereka bisa lihat, ini loh tulisan Allah. Ini Allah. Oh, oke. Boleh saya minta tolong? Ustaz, can you help me to tell me if I am wrong? Oh, okay. Look at the mark. Lihat tandanya saja. Teman-teman, mari kita lihat. Ayat 1, apakah ada lafaz Allah? Kang Ardian, ada ya? Ini Kang Ardian ini bahasa Arabnya bagus, kitabnya bagus, Bible-nya Masya Allah. Yuk. Kang Ardian, apakah ini akan ada lafaz Allah ya? Ayat 1 ada ya? Ada Bunda, ada Bunda. Walillahi. Ayat kedua ada ya? Ada Bunda, ada. Ayat ketiga, ada nggak ketiga? Ada Bunda, ada. Nggak, yang ketiga ini, yang ketiga. Yang ketiga. Kosong ya? Ada. Holo ya. Tulis ya teman-teman, holo ya. Ketiga holo, nggak ada. Keempat. Holo. Keempat. Ada tiga. Ada 3. Jadi yang keempat ada 3. Masya Allah. Yang keempat ada 3. Yang ketiga hollow. Ketiga nggak ada. Hollow. Jadi yang hollow atau yang kosong itu ternyata yang ketiga. Yang ketiga, the third. Okay. Nah,
Jadi ke satu itu oke. Ke satu oke. Kedua oke juga. Jadi satu biji, satu ayat oke, satu ayat lagi oke. Satu ayat lagi enggak oke, alias hollow. Lalu lanjut keempat. Ayat keempat. Adanya keempat di sini satu biji. Adanya 3. Nah, 3 LOE. Yang kelima adanya sebiji ya. Satu ya. Yang keenam ada 1. Yang ketujuh ada 1. Berarti setelah itu ada 3 biji. 1, 1, 1. Sama-sama 1. Nah, yang ini ada 3 biji sama-sama 1. Sekarang kalau data ini saya tulis secara statistical style, maka saya menulis O2H. Kalau saya putar, maka menjadi H2O. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran bagaikan air menghidupi. O-nya ada 2, ikatan oksigen ada 2, hollow-nya 1. 1 atom oksigen diiringi oleh 2 atom O. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang saya lihatkan, nggak masuk kepada kimiawi, Kita lihat kemari. Sekarang kita lihat, teman-teman. Ayat 1, lalu ayat 2, ayat ketiga ke second, the third, ayat keempat. Sekarang saya nanya aja nih teman-teman, nanya aja. Dalam sistem internasional, juga dalam sistem orang-orang di Bali, ada tersedia 4 nama. Apakah kebetulan jika, bahasa Inggris juga mempunyai 4 sistem. Untuk ke 1 pakai ST, the first. Kedua pakai ND, the second. Ketiga pakai RD, the third. Keempat dan seterusnya pakai TH. Di Sumatera juga ada suku Kampar, tempatnya Ustadz yang kita cintai, Ustadz Abdul Samad. Itu menyediakan anak juga 4 saja. Pertama namanya Uwo Sing Tuwo. Kedua namanya lupa. Angah. Kedua Angah atau anak tengah. Ketiga namanya apa ya? Keempat Ocu, anak yang bungsu. Jadi Ocu, lupa bunda ini. Ke-1 Tuwo. Kedua Mudo atau Udo. Mudo atau Udo. Sama. Di Minangkabau Mudo. Tuanku Mudo maksudnya anak nomor 2. Tuanku anak nomor 2. Ketiga ada namanya Alang. Atau namanya lupa deh. Pokoknya mungkin Alang kali ya. Nah, pokoknya begini, kalau di Bali kita tahu itu ada Putu, ada dan seterusnya ya. Nah, sekarang di Inggris ternyata urutan the first, the second, the third, the fourth. Yang kelima pakai PH. Begitu juga di Sumatera, kelima dipanggil Ocu. Keenam panggil Ocu. TH juga seterusnya ke-7. Sekarang kita lihat datanya. Data Al-Quran sebelah kanan. Teman-teman. Ayat ke-1 mempunyai 2 lafaz Allah. 2 times. 2 kali muncul. LOA. Lafaz Allah. Ayat kedua. Ini. 1 biji. 1 biji. Ayat ketiga. 0. Ayat keempat 3 biji. 1, 2, 3. Keempat 3 biji. Ayat kelima 1 biji, 6 1 biji, 7 1 biji. Ini 1, 1, 1. Teman-teman ya. Sekarang mari kita lihat. Ada yang 0, yaitu yang ketiga. Apakah kebetulan jika yang ketiga adalah ayat yang 0 availability of the lafaz of Allah. Ayat ketiga tidak mengandung lafaz Allah sedikit pun. Dan setelah ayat itu, Allah meletakkan namanya persis 3 kali muncul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh ya ongah. Oh ya nih. Angah atau ongah.
atau tengah ya. Betul. Dan ayat keempat isinya 3. Sekarang saya tanya, kalau yang ini, yang 3 ini adalah ayat keempat, maka 3 dot keempat, kan gitu. 3 dot keempat. Artinya ayat yang punya 3 lafaz itu ayat keempat. Saya ulang balik. Saya udah mau nangis ini. Apakah kebetulan justru di ayat yang keempat ini data berikutnya adalah 3 lafaz kemudian 1, 1, 1. Catat baik-baik. 3 lafaz lalu 1, 1, 1. Ini struktur ya teman-teman. DNA layout Al-Quran. Tidak pakai tipu, tidak pakai ditambahin, tidak pakai ditip X. Nampak dengan mata. Bule-bulenya melihat ini, oh my God. Buku apakah gerangan seperti ini? What a book, kata mereka. Betapa sebuah buku. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Hanya Allah yang bisa meletakkan namanya. Tahukah teman-teman? Yang ini nih. Ayat terpanjang ada di ayat keempat. Dan terbanyak pula lafaz Allahnya. Oke, datanya ini data. Kita belajar statistik alias mengkategorikan data. Apakah kebetulan teman-teman ayat yang 0 ini lafaz Allahnya 0 ternyata dia adalah ayat ketiga. Jadi sebelum masuk kepada ayat keempat yang mengandung 3 lafaz Allahnya, Allah kosongkan dulu ayat yang ketiga. Karena ayat berikutnya diberi 3 lokasi lafaz Allah. Takbir. Allahu Akbar. Belum cukup. Dan ini sama. Mau Quran ini, saya buka lagi yang ini. Oh, abad 21. Ini dari Madinah. Ini dari Madinah. Lihat? Dari Madinah. Tafsirnya bahasa Arab di pinggir-pinggirnya. Kita lihat. Pada sama surah ketiga Ali Imran, karena tadi bahasannya Bang tadi kan Amram. Nah, Ali Imran pada ayat yang kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Jadi teman-teman kita buka nih. Ini dari Madinah, yang ini dari Madinah langsung. Tempat baginda memerintah kaum muslimin, menjadi presiden kaum muslimin. Dan mengirim surat kepada raja-raja dan kaisar-kaisar. Tetapi surat baginda Nabi Muhammad kepada para raja dan kaisar tidak boleh masuk ke dalam kitab suci. Sementara surat Paulus yang bukan raja, bukan gubernur, bahkan bukan RT, bukan pula orang alim ulama Yahudi, bisa masuk ke dalam kitab suci. Orang bukan-bukan ditujukan kepada orang yang bukan-bukan, bisa masuk jadi kitab suci. Lihat Al-Quran. Ayat 1, lafaz Allahnya 2 kali. 2 times, 2 kali muncul. Sama. Ayat 2. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab. Kalaulah beriman orang-orang ahli kitab, lakana khairan lahum. Itu adalah lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun. Sebagian dari mereka telah beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun. Dan sebagian besar, aksara, kebanyakan dari mereka orang yang fasik. 1 lafaz Allahnya. Nampak ini teman? Teman-teman bisa cari Al-Quran kemanapun pasti sama. Ayat kedua 1 kali lafaz Allah. Ulang baik-baik.
Ayat ke-1, 2 lafaz Allah. Monggo diketik di bawah pakai data statistik 1.2. Teman-teman, silahkan sedekah jari jemarinya menuliskan. Mudah-mudahan apa yang terperbuat oleh tangan-tangannya itu akan berkah bagi hidupnya. Karena menuliskan tadabbur Al-Quran. Tulis 1.2. Ayat 1. Matur Bang Dad Apple. Ayat 1 mengandung 2 lafaz. Sekarang ayat 2 yang sedekah jari jemari monggo. Ayat 2 mengandung berapa teman-teman? Lafaz Allah. 1. Monggo ditulis. Ayat 1 mengandung 2 lafaz, jadi 1.2 lalu 2.1. Takbir. Allahu Akbar. Baru ini, baru ayat 1 dan 2. Jadi ditulisnya adalah ayat 1, ini pakai gaya statistik. Ayat 1 mengandung 2 LOA, lafaz of Allah. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena ditelitinya di Amerika. Mungkin saking banyaknya kafirut di Amerika. Dan orang Amerika yang pertama kali membakar Al-Quran. Kita tidak akan membakar Bible. Tidak akan kita balas dengan hal yang sama. Tetapi kita akan balas keelokan Al-Quran yang akan menguntungkan kehidupan mereka. Takbir. Allahu Akbar. Ayat pertama mengandung 2 lafaz Allah, 2 LOA. Ayat 2, ayat kedua mengandung 1 saja lafaz Allah. Maka data statistik tidak perlu backgroundnya. Tulis datanya saja 1.2.2.1. 1 kembali kepada 1, 2 kembali kepada 2. Data tengah atau median data adalah 2.2. Inilah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Baru ayat kedua. Sedemikian keajaiban 1 dan 2 ayat. Lanjut. Ayat ketiga, hollow. 0, 0. Tidak ada lafaz Allah. Tidak percaya kita lihat. Layandurukum. Tidaklah mereka memberi mudarat kepada kalian. Illa adha. Kecuali cuma seupil saja. Wa iqatilukum. Ya. Dan jika kalian perangi mereka. Yuwallukumul adbar. Maka memalingkan. Ya. Akan memalingkan kalian ke belakang. Thumma la yunsarun. Kemudian tidaklah kalian akan diberi pertolongan. Jadi nggak usah kita perangi mereka. Kita sampaikan kebaikan demi kebaikan. Mereka menyebutkan kata-kata yang sangat kasar kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan dibalas dengan memberi kekasaran kepada baginda Yesus SAW. Tidak. Kita muliakan. Bahkan menyebut beliau jangan hanya dengan maaf. Yesus saja alaihi salam tambah. Kemuliaan atasnya. Atau pakai baginda di depan. Atau sayyidi. Kita lanjut. Ayat ketiga, kosong. Tidak ada lafaz Allah kan? Ini nggak ada sampai sini. Ayat 3 ditutup. Lalu sini ada 1. Lalu ada 1 lagi, ada 1 lagi. Ayat pun ditutup. 3 lafaz Allah ada di ayat keempat. Lalu ayat ke-5, ke-6, ke-7, masing-masingnya dari ketiga ayat ini diberi 1 lafaz Allah. 3, 1, 1, 1. Apakah kebetulan namanya? Jika ayat ketiga ini, teman-teman, ayat berapa coba? Nih yang kosong nggak ada lafaz Allah. 1, 1, 1. Takbir. Allahu Akbar. Yang tidak ada lafaz Allah
persis ayat 111. 111. Sementara ini ayat ketiga dan langsung ayat berikutnya. Ayat berikutnya langsung 3 pula lafaz Allahnya. Dan 3 ayat berikutnya langsung pula 1 lafaz, 1 lafaz, 1 lafaz. Yang ini ayat 111 tidak ada tidak ada lafaz Allah. Yang ini justru 1 biji pada penutup ayat. Belum cukup. Maka ditulisnya ada 3 ayat yang terakhir 111 saja. Ini datanya. Ya tuh. Tinggal kita tulis. Ada 3 data ayat terakhir, 3. Lafaz Allahnya atu. Dan ternyata setelah itu memang ada 3 lafaz Allah. Sama. Sekarang saya ganti yang sudah saya besarkan. Nama yang itu, ini untuk kepentingan bagi para bule. Biar nampak. Kita nggak bule, tapi kan mungkin kita perlu juga gede dikit. 3. Lihatlah, 3 kembali kepada 3. 1 kembali kepada 1. Dan titik tengahnya alias sentral data adalah 1. Sekarang saya tanya lagi. Bukankah ayat yang tidak ada lafaz Allah adalah ayat ketiga? 0 lafaz Allah. Ini dia. Kita lihat. وَلَيَّضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى. Tidaklah memberi mudarat kepada kalian kecuali sedikit saja hinaan mereka itu. Orang-orang ahli kitab. Jadi sing sabar. Gak ada lafaz Allah sampai ayat ini ditutup. Tutup. Gak ada lafaz Allah. Satu-satunya yang tidak ada lafaz Allah. Ayat ketiga. Ayat berapakah itu? Ayat manakah itu? Ayat 111. Ayat 101. Jadi ilmu narok Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, ternyata teman-teman jangan bohong. Jangan bohong. Taurat itu hanya yang diturunkan kepada baginda Musa alaihissalam. Saya jawab Anda, Bang Leviathan. Siapa yang bilang tipis? Saya tahu bahwa 1. Matius cuma berisi 4 lembar. Markus berisi 2 lembar. Nih. Keteluru Anda nggak suka Al-Quran mukjizatnya diterangkan. Nih. Di sini itu isinya. Lukas berisi 6 lembar. Jelas? Maka, kalau Al-Quran berasal dari 1 orang sumber, coret itu Matius, coret itu Markus, coret itu Lukas, coret itu Yohanes, tinggalkan 1 Paulus saja. Mengerti? Atau, coret yang lain, tinggalkan 1 saja. Jelas? Saya menyampaikan dengan ketegasan. Anda coret yang lain. Ini 1 sumber, 1 orang, Muhammad, Nabiullah, Rasulullah. Saking tidak pedenya kekristenan, Taurat cuman yang dari Nabi Musa. Nih, saya tunjukin. Nih, dari Kejadian sampai dengan ini saya tunjukin nih sampai di mana yang namanya Taurat, teman-teman. Saya tunjukkan mana yang disebut Taurat modern. Sampai Deuteronomi. Joshua enggak masuk. Bukan ini, bukan Torah ini. Sampai ini nih, Deuteronomi. Maaf. Tipis mana Tauratmu sama Al-Quran? Ditunggu dulu, ada lagi orang nulis tunggu dulu, entah tahun kapan masukin lagi. Tunggu dulu, ada lagi masukin lagi. Tunggu lagi, ada Yesaya masukin, Nabi lain masukin. Oh, tombokin.
Jelas? Takbir. Allahu Akbar. Torah cuma segini tebalnya saudara-saudara. Karena itu malu orang-orang Yahudi kuno kalau kitabnya tipis. Ditambahkanlah perkataan Joshua, tambah lagi dari Nabi Yesaya, embuh abad kapan, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Taurat Anda cuma segini saudara-saudara. Nih, jelas, jangan sok nipu. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya menerangkan Al-Quran, Anda seret saya menerangkan kebobrokan Bible Anda. Salah sendiri, menggali lubang sendiri. Kebohongan kedua, saya buka lagi nih. Jangan keterlaluan Anda ini. Kelewatan. Bukunya tipis super tipis. Nah, abang tenang, tenang bang. Tenang aja nih. Katanya ada 66 buku. Bikin batuk. Nih. Katanya ada 73 buku. Yuk coba Bapak Pendeta di gereja coba buka ini. Nenek. Batuk nih. Malakai, buku terakhir katanya Malakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lagi batuk nih Bang Irwan. Gara-gara ngeliat kebohongan Biblos Bang nih. Teman-teman, ketika dulu di taman kanak-kanak. Pelan-pelan Bunda, slow. Nah, Bang Irwan, dulu waktu taman kanak-kanak, kalau kayak gini nih apa namanya? Kalau gini, ini kan namanya one book, ya toh? Kalau gini kan satu buku. Bahasa Arabnya kalau one book itu Alkitab. Alkitab itu artinya satu buku. Nah, satu buku. Kalau yang ini, kalau kayak gini, ini apa namanya Bang? Kayak gini nih. Selembar. Nah, ini Malakai. Dalam bahasa Inggris dipanggil Malakai. Dalam bahasa Ibrani, Malachi. Berasal dari kata malak. Artinya malaikat. Jadi Kristiani di Indonesia harusnya memakai gaya kayak Biblosnya. Apa itu? Malaki atau Malakai telah turun dari langit. Sayangnya kekristenan Indonesia ambil dari Al-Quran. Malaikat gitu. Meniru Muslim. Aduh, nggak ada malu. Nah itu Bang. Harusnya kan Anda punya nih. Malakai. Oleh LAI Indonesia. Ini diganti jadi Maleaki. Kata Abang Rangkayo Hitam. Maleh-maleh balaki. Loh iya juga. Loh. Kan Katoliknya nggak mau balaki. Jadi makanya kekristenan di Indonesia menggunakan Maleaki. Hak apa Anda boleh merubah? Malakai. Kok jadi Maleaki, male-male balaki? Nah lanjut. Ternyata ini bukan satu buku Bapak Pendeta. Ini namanya apa teman-teman? Yang tamat TK tolong dijawab ya, ditulis. Yang tamat TK ini apa namanya kalau gini nih, melambai-lambai nih? Satu lembar. Nah, satu lembar. Pembohongan dilakukan oleh Bapak Pendeta. Yaitu katanya dalam buku Malakai. Bohong. Satu lembar. Nih. Ini nampak Pak, nampak selembar. Lanjut. Buku kedua di dalam Bible Perjanjian Lama ada lagi apa tuh? Nih. Yaitu Zakaria atau Zakaria. Ini juga bohong. Karena Zakaria ini, mau tahu teman-teman kapan hidupnya? Kita baca yuk, baca. Baca teman-teman kapan hidupnya? Baca. Zakaria. Chapter 1 sampai 8 were written, ditulis kapan? From about 520 to 518 before Christ, BC. Sebelum Kristus. Oke. Chapter 9 sampai 14 telah ditulis kira-kira tahun 480 BC, before Christ, sebelum Masehi. Pertanyaan,
Kalau Zakaria mempunyai anak yaitu Yahya, maaf. Maka Yahya tuanya 6 bulan dari baginda Yesus alaihissalam, kemuliaan untuk mereka berdua. Maka umur Yesus adalah 500 tahun. Astagfirullahaladzim. Aduh, lalalala. Nah, 500 tahun umur Yesus. Oh, ini Zakaria yang lain lagi. Ini Pambanda dan Cemumek kayak yang tadi itu loh. Ini Zakaria yang lain lagi. Loh, Zakaria ayahanda dari baginda Zakaria alaihissalam, ayahanda dari baginda Yohanes sang Pembaptis alaihissalam, baginda Yahya alaihissalam. Enggak penting ya dalam Bible. Ini Zakaria yang lainnya. Orang yang udah ngebaptis baginda Yesus alaihissalam, agak penting ya. Abang sepupu lagi dari baginda Yesus alaihissalam, enggak penting ya. Jadi Zakaria mana ini? Oh, yang lain pun. Oke lah kalau yang lain. Sama dengan pertanyaan yang mengatakan Maryam ukhta Harun. Sama. Kalian tidak konsisten. Kalau untuk Zakaria, oh ini lain. Loh, mana Zakaria yang betul-betul ayahanda John Pembaptis? Oh, nggak penting, nggak dicantumkan. Bohong. Buku bohong semua. Oke. 1, oke. Terus hitung bareng-bareng ya. 1, terus ini 2. Terus yang ini. Ini apa namanya? Kalau segini ini apa namanya? 3 lembar. Apa? Nah, 3 lembar. Apakah ini namanya 1 buku? Buku. Iki jenenge 3 lembar, 3 helai. Nah. Atau 3 lambayan. 3 helai, 3 lambayan. 3 lambayan, 3 melambai. Ha? Nih. 3 lambayan. Bahasa lainnya, 3 lambayan. Melambai. Lanjut. 3 lambai. Duh, sekarang masuk buku ketiga dari belakang. Nabi Hagai. Ya. Nabi Hagai. Ini di sekitar didedikasikan ulang sekitar tahun 516 sebelum Masehi. Nabi Hagai. Terus ini apa namanya? Loh, cuma sedikit sebelahnya. Yang sebelah ini mengisi sejarahnya Nabi Hagai. Berarti yang sebelah ini masuk ke sini. Cuma 1 halaman. Apakah itu buku namanya? Bohong. Iya, ditipu sama pendetanya nih. Nah, sekarang Zephaniah atau di Indonesia kan diganti lagi nih. Diganti lagi apa? Zephaniah. Pakai nyanyanya. Kenapa? Karena dalam gereja nggak boleh bertanya. Oke, imani saja. Ini Zephaniah. Yuk. Tidak bertanya. Iya, melambai 1. Melambai 1. Ternyata yang di belakang ini mengisi sejarah. Nah, ini Zephaniah. Berarti cuma 2 halaman. 2 halaman. Oh. Siji loro. 2 halaman. 2 halaman. Nah, 2 tampilan. Apakah ini namanya buku? Dan seterusnya. Ini, waduh. Jadi ini namanya adalah Gabrul. Gabrul. Segabrul-gabrulnya umat Islam di Indonesia nggak pernah bakar Bible. Betul, Bunda. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah, walaupun mayoritas. Walaupun mayoritas nggak pernah bakar. Di sini di Amerika, mayoritas membakar Quran. Sementara teman-teman di Indonesia dapat uang misionaris dari dolar di sini. Cie dolar nih ya.
Dolar nih ya. Dapatnya dari sini. Tapi tenang saja, kenapa? Makin bertumbuh denom-denom baru Pak Manda dan Bu Mek. Denom itu tidak mau menuhankan Yesus. Monggo dibuka. Jadi denom baru itu Tuhannya siapa, Bunda? Tuhannya bukan Yesus, tapi yang menciptakan Yesus. Oh. Nah, namanya mungkin karena cuma konsepnya saja yang lain, Bunda ya. Kali ya, namanya itu, coba ini saya nggak bohong ya, buka namanya Face the Truth atau INC, Ecclesia. Face, tengok di YouTube banyak, di Google banyak, Face the Truth, menghadapi kebenaran. Tuh, Face the Truth, cari di Google. Apa yang mereka bilang? Yesus bukan Tuhan. Satu lagi, kalau ini kan kebanyakan teman-teman kita, saudara kita kulit hitam nih atau kulit berwarna. FTT ya. Kalau yang ini yang kulit putih. Nah, apa itu? Ketik aja di Google namanya. Tuh. Beyond, melampaui, today, melampaui hari ini. Nah, gitu. Kalau ini khusus kebanyakan orang kulit putih, kalau yang ini kulit berwarna gitulah. Betul, Jeng Ayu Tina. Udahlah nyontek nyalahin lagi. Bener. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, jangan bicara Bible, kembali ke Quran. Bang Levian ini dia sengaja dikirim kemari agar maaf ya, keajaiban, mukjizat Al-Quran itu nggak boleh disampaikan. Biar kita emosi, nanti kita pindah nggak jadi nyampein ini. Oke, brother dan sister dan sedulur dunsana semuanya. Itu baru sampai ayat 2 sampai ayat 3. Ayat ketiga. Ayat berapa tuh? 111. Oh. Jadi ayat 11 itu ayat ketiga. Lalu data setelah itu 3 ayat. Oh, ayat ketiga ternyata adalah ayat 101. Nah, tinggal ditambah. Ini kan 3 ayat, kemudian sebiji ayat, sebiji lafaznya. Tiap ayat sebiji lafaznya. Jadi 3, atu. Ternyata sebelum ayat yang 3 biji kehadiran lafaz Allahnya, atau frekuensi lafaz Allah ada 3 kali, itu ayat ketiga. Maka datanya ini. Masukkan ayat 101. Oke. 3 adalah ayat 101. Ini ayat. Setelah itu ada apa? Al-awal, al-akhir. Kalau ini merupakan awal dari ketiadaan, akhirnya di sini. Oke. 1, 1, 1. Oke. 1 lafaz Allah, berderet 1 lafaz Allah, 1 lafaz Allah. Kemudian ada 3 lafaz Allah. Bayangkan. Sekarang kita fokus ke ayat 113. 111. Saya menyebutkannya, Abang Irwan bantu sebut sedekah suaranya ya. Bang KTG, Bang Okedong, Abang Pandan Aru, Bang Sunda, semuanya kita semangat tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan yang menyumbangkan suara dirahmati oleh Allah. Kalau kita meninggal, mudah-mudahan Bentar Umi, Al-Quran yang kita tadabburi bersama akan menerangi kuburan kita sebagaimana janji Allah kepada Rasulnya. Amin. Sebentar Umi, saya mau nanya. Di sana sekarang jam berapa Umi? Oh, ini sekarang pukul 2 ya, pukul 1. 1. Hampir 1. Sama Umi, di sini juga 1, cuman gelap. Oh, 1 gelap. Iya, ini apa kabar nih Umi? Dari tadi saya mau nyapa Umi nih. Masya Allah. Iya. Masih ingat ISDN nggak? Iya, Masya Allah, Masya Allah.
Masya Allah, Apa ternyata kabar my Kang brother, Pierre? my sweet brother. Kita lihat yuk. Teman-teman, ketika Allah menyatakan bahwa Anda sekalian kuntum khaira ummah, maka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. ini Kak Tuan kami ini, Kak Tuan, Masya Allah. Teman-teman, Yesus dipanggil Lanjut, Tuan. lanjut. Sementara Gus Ramli, ini Pak Yai kita dipanggil Kak Tuan. Gus Ramli. Jadi Yesus Ada aja dipanggil nih. Tuan. Nah, beliau kita panggil kemuliaannya Kak Tuan. Cara Anjir, mulia ada orang aja nih. Madura memanggil seseorang dengan dipanggil Kak Tuan. Kok mirip Yesus ya? Iya dong, sama manusia kan 100% manusia. Kita lanjutkan dulu enggak apa-apa Kak Tuan ya, yang kami. Lanjut monggo, silakan. Abang oke dong. Aduh, ini abang kita dari ESDN ini Kak Tuan. Ini loh, Oh iya. ESDN ini. Wah, di ISDN dulu Ini ya. orang Zoom semua ini. Paman Dadan Masya Allah, Cemuk ke Masya Allah, ISDN. Masya Masya Allah. Allah. Paman Dadan Cemuk dulu ke JSDC. Iya. Apa kabar Gus Ramli? Alhamdulillah, alhamdulillah, Abah. Masya Allah. Waduh. Tafadhol Umi, Abang, tafadhol. abang dah Lanjut, oke lanjut. dong. Panggilnya Kak Tuan dong, kemuliaan di Madura supaya ada cara memanggil Tuan untuk Yesus. Siap. Tuan ya Siap, Umi. Yesus. Jadi kita panggil kemuliaan beliau ini Kak Tuan supaya ada contoh sampel yang sangat bagus. Naruh Tuan gitu loh, jangan Tuhan. Ya, baik-baik. Ini luar biasa. Nah, kok kenapa Gus Romli ini malah diberi Kak Tuan dong, Kak Tuan kok Gus Ramli lagi. Maaf Kak Tuan. Itu jadi orang Madura, bangsawan Madura. Yang dipanggilnya Kak Tuan malah jadi Kristolo hari ini, ya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman, beginilah Lanjut, cara Allah silakan. menunjukkan. Kuntum khaira ummatin. Ya. Nah, ayat 1 mempunyai 2 lafaz Allah. Nah, ayat 2 mempunyai 1 lafaz Allah. Secara data statistik, ditulisnya adalah AY1, 2 LOA. Ayat 1, 2 lafaz Allah. AY2, ayat 2, 1 LOA-nya. Lafaz of Allah. Sama. Yang ini dari Madinah, sama. 1, 2. Bedanya sama Bunda, digedein lafaz Allah yang ini. Digedein. Karena bolehnya tonjang-tonjang. Tinggi-tinggi. Tingginya sampai 2 meter lebih. Kalau taruh di atas meja, dia melihat. Karena badannya tinggi, kan jadinya nggak nampak. Sama Bunda dibesarkan area untuk lafaz Allah. Tapi tidak disamakan arahnya. Arahnya memakai sudut kemiringan 45 derajat. Kenapa? Saya dari bangsa Indonesia, merdeka tahun 45. Cie. Sekaligus kedua, nggak mau menyamain, menandingi direction atau arah tulisan hotnya. Hotnya kan gini. Nah, lalu untuk lafaz Allahnya saya 45 derajat. Elips. Nah, gitu teman-teman. Itu alasannya. Untuk urusan dakwah. Ayat 1 mempunyai 2 lafaz. Ayat kedua mempunyai 1 lafaz. Allah ingin kita melihat ini kenapa? Ayat ketiga tidak diberi lafaz Allah sama sekali. Lah kok Allah meletakkan yang ketiga? Supaya kita melihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 balik kepada 1, 2 balik kepada 2. Jadi kalau teman-teman Yahudi maaf memuja-muja yang namanya menorah, baginda Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah membuat dari emas menorah, tempat api, tempat obor dari emas dengan komposisinya ada yang 7, ada yang 9, beda-beda aliran Yahudinya. Nah, untuk yang 7 dia buat kayak yang profesor kita Menachem Ali. Nih, cici loro telu papat. Cici loro telu. Lalu yang ini cuet, yang ini cuet, yang ini cuet, ini cuet, ini cuet. Nah, inilah yang disebut
menorah diperingati bahkan menjadi lambang kedaulatan orang-orang Bani Israel. Kalau ada bangsa yang ingin menyerang mereka, mengalahkan mereka, caranya mereka akan mencuri menorah ini. Ada di dalam tabuk mereka. Dalam bukti-bukti arkeologis di dinding-dinding tembok mereka, itu ada ini. Bukan lambang Israel itu bintang Daud, salah. Bukan ini. Ini Keri bahasa Jawanya, jauh tertinggal. Nggak ada, zaman Nabi Musa nggak ada. Kalau Anda membayangkan, membanggakan Torah, wahai teman Kristiani, Anda nggak butuh bintang Daud. Nah itu menorahnya. Menjadi jangkar. Kok jangkar Bang Irwan? Itu. Nah kalau kata teman-teman muslim untuk menombak babi, ya bisa jadi ini. Karena babi dalam kasanah masyarakat yang dipimpin baginda Nabi Musa alaihissalam itu diharamkan, harus ditombak. Makanya lambang mereka ya tombak babi. Salah. Nih teman-teman ya. Mereka membanggakan struktur Bible Gematria. Saya mempelajari Bible Gematria. Tapi Al-Quran melampaui gematrianya Bible. Kenapa? Kalau belajar Bible Gematria, memakai bahasa Hebrew dan hitung-hitungannya harus pakai kalkulator. Taktik, lalu sama ujung dan ujung. Wah, ribet. Nggak bisa pakai ilmu mata. Kalau Al-Quran, Anda pandang saja di sini, Anda akan menggigil. Takut kepada Allah. Ayat 1 mempunyai 2 kali lafaz Allah. Ayat kedua 1 kali lafaz Allah. Langsung dikunci. Ayat ketiga kosong. Gak ada. Allah letakkan lafaz namanya. Dan ayat berikutnya, ayat keempat, langsung seperti posisi ayat yang tidak ada. Ayat ketiga tidak ada. Ayat selanjutnya langsung ada. Jebul. 3 pula langsung ada. Sekarang ayat yang ini, yang ada ini, ayat 3, teman-teman, apakah kebetulan kalau ayat keempat, the fourth mempunyai 3 lafaz. Setelah itu, setelah 3 ada 1. Ini letak. Apakah kebetulan surah 13, S13 ternyata mempunyai takbir total ayat 43 ayat. Rotasi dari 13 secara pandang mata tiada terbantahkan. Rotasi 13 1-3, rotasinya pasti 3-1. Dot 3-1. Isi Al-Quran seluruh dunia. Tidak perlu Anda tambah 1 lusin ayat. Nah, ini kalau soal penambahan ayat nih, Kak Tuan Romli, ini luar biasa ini. Beliau bisa kasih data sama kita nanti di mana biblos tomba tembe. Rotasi 1-3 adalah 3-1. Semua orang bisa melakukannya. Dan tanya ke Google berapa total ayat surah 31